Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita melakukan setting ya sebagai seorang admin, melakukan setting atau pengaturan-pengaturan di rapor kurikulum merdeka versi Kemdikbud ya, rapor kurikulum merdeka untuk yang dari Kemdikbud. Secara prinsip sebenarnya sama Bapak Ibu dengan cara melakukan setting untuk raport SP yang di video sebelumnya sudah kami sampaikan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, tim pengembang raport SP yaitu Bapak Nyoman Pasek, juga beliau merupakan tim pengembang aplikasi raport KM versi Kemdikbud ini. Jadi secara prinsip untuk alur dan sistemnya itu sama. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon untuk diperhatikan terlebih dahulu pada Bapak Ibu admin sebelum melakukan instalasi dan pengaturan untuk rapor kurikulum merdekanya. Yang pertama, Bapak Ibu admin harus memperlakukan beberapa hal ini atau melakukan beberapa hal ini di versi rapor sebelumnya, karena kita harus mengamankan file di rapor sebelumnya yang berisi nilai-nilai di semester-semester sebelumnya. Silakan Bapak Ibu download semua legend nilai di rapor yang sebelumnya, kemudian backup dan amankan hasil backup rapor versi sebelumnya. Jadi diamankan, disimpan di drive atau di folder lain ya, di komputer yang lain misalnya, agar kita memiliki backup. Kalau langkah 1 dan 2 sudah dilakukan, baru Bapak Ibu menginstal aplikasi raport versi sebelumnya, dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan instalasi untuk raport kurikulum merdekanya ya. Jadi langkah 1, 2 ini sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu oleh seorang admin. Lalu Bapak Ibu dalam melakukan setting di sisi administrator untuk raport kurikulum merdeka, diantaranya adalah kurang lebih ada 5 hal itu. Yang pertama, Bapak Ibu admin harus membuat web service-nya dulu di Dapodik dan menginput juga web service-nya di raport KM-nya. Kemudian yang kedua, ambil data Dapodik. Yang ketiga, generate user raport kurikulum merdeka. Yang keempat, cek dan sesuaikan data referensi lokal di aplikasi raport KM-nya. Dan yang kelima, setting referensi proyek P5. Ibu Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya pada saat melakukan pengaturan di raport SP, antara komputer atau laptop yang terinstal raport kurikulum merdeka dan yang terinstal Dapodik bisa saja berbeda. Lalu bagaimana cara menarik datanya jika antara laptop Dapodik dan laptop raport KM-nya berbeda? Simak terus video ini, jangan di skip, nanti akan kami sampaikan tata caranya. Oke Bapak Ibu, kami asumsikan Bapak Ibu sudah melakukan langkah 1, 2 sampai dengan 4 ini. Kemudian Bapak Ibu sebagai seorang admin silakan login sampai masuk ke dashboard administrator seperti ini. Maka langkah yang berikutnya Bapak Ibu adalah membuat web service Dapodiknya ya. Dalam contoh ini kebetulan yang pertama akan kami contohkan apabila antara raport KM dengan aplikasi Dapodik ini berada dalam satu komputer yang sama ya. Maka langkahnya sekali lagi, step yang pertama ini kami contohkan apabila Dapodik dan raport KM berada dalam satu komputer yang sama. Maka cara pengaturan web service-nya Bapak Ibu silakan masuk ke Dapodik terlebih dahulu. Bapak Ibu membuat web service di sana melalui menu pengaturan ya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah ini, nama aplikasi yang Bapak Ibu buat itu apa ya. Dalam contoh ini saya buat nama aplikasinya adalah rapor KM ya, untuk aplikasi penghubungnya nanti ya. Kemudian di sini biarkan localhost ya. Kemudian di sini akan di-generate otomatis untuk token key-nya. Tugas kita selanjutnya Bapak Ibu adalah menyalin token yang terbentuk ini. Kita copy seperti ini. Lalu kita kembali ke raport KM-nya. Tibalah saatnya kita harus mengatur web service di raport KM. Setelah kita menyelesaikan pengaturan web service di Dapodiknya tadi dan menyalin tokennya, maka tiba saatnya kita mengatur web service di aplikasi raport KM-nya. Caranya adalah klik pada menu web service Dapodik, kemudian di sini silakan lakukan edit Bapak Ibu ya, lakukan edit. Nama aplikasinya harus sama dengan tadi yang sudah kita buat. Untuk IP server raport biarkan localhost, server Dapodik biarkan localhost, dan key service-nya kita pastekan dari pengaturan di sisi Dapodik yang tadi. Apabila sudah,
kemudian kita klik simpan perubahan. Ada pesan berhasil seperti ini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya kita perlu melakukan tes koneksi agar memastikan bahwa antara aplikasi raport KM dan aplikasi Dapodik di komputer kita sudah saling terhubung dan kita nanti bisa melakukan ambil data Dapodik. Kita klik pada tes koneksi seperti ini. Apabila tes koneksinya berhasil seperti ini, berarti kita sudah siap melakukan pengambilan data Dapodik yang kebetulan antara raport KM dengan Dapodik berada dalam satu komputer yang sama. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau antara raport KM dengan Dapodiknya berada di laptop yang berbeda. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengecek IP address komputer di eRaport kita ya. Komputer eRaport kita itu IP addressnya berapa? Silakan Bapak Ibu cek video sebelumnya bagaimana cara kita melihat atau mengetahui IP address di komputer kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa perhatikan dalam contoh ini. Kebetulan dalam contoh ini contohnya adalah untuk IP address komputer eRaport ini adalah 192.168.1.2. Sedangkan untuk IP address komputer Dapodik adalah 192.168.1.5. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, dua komputer ini antara komputer Dapodik dan komputer eRaport berada dalam jaringan yang sama atau WiFi yang sama misalnya. Kebetulan untuk IP address komputer eRaport ini 192.168.1.2 dan dalam contoh ini untuk IP address komputer Dapodik adalah 192.168.1.5 ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa salin tokennya juga dari komputer Dapodik untuk kita melakukan setting di komputer raport KM kita. Apa yang perlu kita catat dari komputer Dapodik Bapak Ibu? Yang pertama adalah tokennya, yang kedua adalah berapa IP address di komputer Dapodiknya. Setelah kita tahu IP address komputer eRaportnya, silakan diperhatikan Bapak Ibu, berulang kali diperhatikan silakan. Dalam contoh ini komputer eRaport IP-nya adalah 1.2 ini, sedangkan Dapodik 1.5 ini. Kemudian ini tokennya. Bagaimana cara kita melakukan pengaturan di web service raport KM-nya? Kita kembali ke raport KM Bapak Ibu. Kemudian di sini kita edit. Nah, untuk nama aplikasinya kebetulan tetap. Sekarang kita isikan di sini IP server eRaport tadi adalah 192.168.1.2. Kemudian untuk IP server Dapodiknya adalah 192.168.1.5. Kemudian tokennya kita salin dan Bapak Ibu perhatikan antara komputer eRaport dengan komputer Dapodik berada dalam satu jaringan yang sama atau misalnya dalam satu WiFi yang sama. Apabila sudah Bapak Ibu jangan sampai salah untuk mengetikkan IP server komputer eRaport dan IP server komputer Dapodik, kemudian tokennya juga untuk ke web service-nya ya atau token, kemudian kita simpan perubahan. Sama seperti tadi, sebelum kita melakukan tarik data atau ambil data Dapodik, silakan lakukan tes koneksi terlebih dahulu. Apabila berhasil seperti ini Bapak Ibu, maka kita bisa pastikan kita bisa mengambil data Dapodiknya. Dan satu hal Bapak Ibu yang harus diperhatikan juga, silakan Bapak Ibu matikan firewall di komputer Dapodik. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa simak video di panduan setting raport SP apabila dua komputer itu berbeda antara komputer Dapodik dan komputer raport SP-nya. Baik, kita akan coba untuk mengambil data dari laptop yang berbeda. Kita update data semesternya. Ya, berhasil. Kemudian kita update data yang lain. Oke, berhasil. Silakan Bapak Ibu update untuk semua data yang perlu diupdate agar data di komputer Dapodik terambil semua ke aplikasi raport KM-nya. Dan Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan sebelum Bapak Ibu mengambil data Dapodik, pastikan data-data yang di Dapodiknya itu sudah lengkap, valid, dan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah seorang admin berhasil
melakukan ambil data Dapodik, maka tugas admin berikutnya adalah mengenerate data user untuk raport KM-nya. Silakan Bapak Ibu gunakan tombol generate user otomatis, maka nanti secara prinsip atau secara otomatis data-data user baik untuk admin, guru ataupun siswa akan terbentuk. Setelah admin selesai mengenerate data user, maka admin tugasnya berikutnya adalah mengecek untuk data master referensi dari Dapodik. Apabila ada yang belum sesuai, maka yang bisa diperbaiki adalah dari sisi Dapodiknya terlebih dahulu untuk kemudian nanti diambil lagi data Dapodiknya. Berikutnya Bapak Ibu, seorang admin harus melakukan pengaturan untuk data referensi lokal mulai dari data mata pelajarannya. Kalau ada mapel lokal, kalau tidak ada maka lewati saja. Kemudian untuk data mengajar, dipastikan Bapak Ibu admin mengecek untuk tiap-tiap mapel itu data pengajarnya sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah mapping raport. Di sini Bapak Ibu, kebetulan kalau raport KM ini sementara masih khusus untuk kurikulum merdeka, jadi belum bisa untuk digunakan untuk raport K13 dan kemungkinan akan ada update. Dan apabila sampai pada saatnya kok belum ada update, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Raport SP yang juga sudah sekaligus bisa mengolah nilai kurikulum merdeka dan juga nilai kurikulum 2013. Di sini Bapak Ibu silakan pilih kurikulum merdekanya, kemudian pilih tingkat 7. Nah, tugas Bapak Ibu admin silakan di sini untuk memetakan ini kelompoknya umum, misalnya ini nomor 1 pendidikan Pancasila, ini lagi umum, ini adalah nomor 2 dan seterusnya sampai semuanya selesai. Kemudian akhiri dengan simpan, Ibu ya, simpan perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu, admin juga bisa mengupload untuk logo sekolah, logo Pemda, kemudian tanda tangan KS, tanda tangan balik kelas dan seterusnya Bapak Ibu. Yang perlu seorang admin perhatikan adalah di sini ya, format filenya harus PNG, kemudian ukuran filenya maksimum 1 MB, dimensi itu 1:1, misalnya 200 piksel kali 200 piksel atau 150 piksel kali 150 piksel dan seterusnya. Silakan admin sesuaikan untuk logo Pemda, logo sekolah dan juga tanda tangan kepala sekolah ataupun tanda tangan wali kelas. Selanjutnya yang terakhir, untuk data referensi lokal, admin harus menginputkan tanggal rapotnya kapan. Jadi untuk semester ganjil ini tanggal rapotnya kapan? Misalnya rapotnya akan dibagi tanggal 17, kemudian penandatangannya tanggal 16 Desember. Silakan di-set semesternya, misalnya semester 1 tempat kabupaten kota penandatangan rapot, silakan diinputkan dengan benar dan akhiri dengan simpan data. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu guru bisa bekerja menggunakan aplikasi raport KM ini, maka seorang admin juga harus melakukan pengaturan atau setting pada referensi data P5-nya ya. Aplikasi sudah menyediakan untuk dimensi, fasenya akan otomatis terpilih sesuai dengan sinkron data Dapodiknya ya. Kalau ini sinkron data Dapodik SMP, maka otomatis di sini akan muncul pilihan fase D. Nah, kemudian elemen sub-elemennya juga sudah ada. Bapak Ibu bisa mengedit untuk capaian akhirnya apabila ada yang dirasa kurang tepat dengan panduan. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas seorang admin adalah melengkapi data proyeknya. Sama seperti untuk pengaturan raport SP yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, sebaiknya admin menyiapkan dulu catatan-catatan seperti ini untuk proyek yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Nama proyeknya apa, kemudian deskripsi proyeknya apa. Yang berikutnya adalah dimensi, elemen, dan sub-elemennya itu apa, agar ketika melakukan setting di raport KM ini tidak begitu kesulitan. Contoh di sini, misalnya proyeknya adalah temanya kearifan lokal, maka kita pilih, kemudian fasenya adalah fase D. Nah, di sini
tugas seorang admin berikutnya adalah menambahkan data untuk dimensi kearifan lokal. Maka silakan klik tambah proyeknya di sini. Nomor proyeknya misalnya 1, nama proyeknya sesuai dengan namanya Bapak Ibu, misalnya rempahku untuk sehatku seperti ini. Nah, deskripsi proyeknya silakan di-copy dari catatan yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya dan akhiri dengan proses. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini admin harus melakukan cek capaian profil, yang mana fungsinya di sini adalah untuk menambahkan elemen dan sub-elemen yang diamati dan dinilai dalam pelaksanaan P5 di sekolah Bapak Ibu terkait dengan tema tersebut. Misalnya dalam tema kearifan lokal ini kami sudah membuat catatan-catatannya untuk dimensinya, elemennya, dan sub-elemennya, sehingga kita tinggal menambahkan saja ke aplikasi raport KM-nya untuk panduan ini maksudnya Bapak ya. Kita coba misalnya seperti ini, kita cek capaian profilnya, kemudian kita tambah capaiannya. Nah, kita tinggal memilih Bapak Ibu misalnya dari dimensi kebinekaan global terlebih dahulu. Kita cari dimensi kebinekaan global, kemudian nanti kita tambahkan ya. Catatan ini Bapak Ibu, ini akan memudahkan seorang admin untuk menambahkan elemen dan sub-elemen sesuai dengan proyek yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Silakan lihat catatannya, kemudian tambahkan elemen dan sub-elemen yang sesuai. Bapak Ibu, seorang admin harus menambahkan seluruh data proyek yang sudah terlaksana di sekolahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pilih temanya, pilih fasenya, kemudian tambahkan proyeknya, kemudian yang terakhir adalah menambahkan capaian profil untuk masing-masing proyek P5 yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Dan apabila sudah ditambahkan Bapak Ibu, admin juga bisa mengecek apakah elemen dan sub-elemen yang ditambahkan sudah sesuai. Apabila ada yang keliru, admin bisa menghapusnya kemudian memperbaiki untuk menambahkan elemen dan sub-elemen yang tepat. Selanjutnya Bapak Ibu, admin harus menambahkan anggota untuk kelompok proyeknya. Ada yang misalnya proyeknya itu per kelas dan setiap kelas itu dikoordinatori oleh satu orang fasilitator. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Caranya kita tambah kelompok seperti ini. Misalnya ini karena kelompoknya per kelas, misalnya kelompok P5 kelas 7A, misalnya seperti itu namanya ya. Seperti ini, pilih tingkatnya, kemudian fasenya. Silakan Bapak Ibu memilih nama koordinator untuk kelompoknya. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila sudah selesai melakukan pengaturan nama kelompok, koordinatornya siapa, maka admin harus menambahkan data proyek untuk tiap-tiap kelompok tersebut ya. Berapa banyak proyek yang sudah dilaksanakan dan berapa banyak tadi proyek yang sudah diinput datanya, maka harus ditambahkan ke kelompok-kelompok tersebut agar nanti bisa dilakukan proses pengolahan nilainya. Yang pertama kita tambahkan dulu data proyeknya seperti ini. Kita tambahkan. Dalam hal ini baru satu misalnya. Kemudian kelompok yang lain juga kita tambahkan. Tambah proyek seperti ini. Yang selanjutnya juga harus anggotanya siapa untuk kelompok P57B ini. Kebetulan misalnya diambil dari kelas reguler. Maka caranya silakan klik anggota, tambah anggota, kemudian pilih kelas regulernya, misalnya 7A ini. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa menambahkan semua anggotanya. Silakan Bapak Ibu selesaikan untuk menambahkan anggota ke seluruh kelompok proyek yang ada di sekolah Bapak Ibu. Apabila sudah selesai pada tahap ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu guru sudah bisa memulai menginput dan mengolah nilai di aplikasi raport KM, baik untuk nilai intrakurikuler, nilai proyek, ataupun nilai ekstrakurikulernya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.